Setelah kemarin saya membahas tentang tarian-tarian velocity, Allahu Akbar walillahil hamd walillahil hamd ilham. Sebelum Idul Fitri ya teman-teman. Setelah Idul Fitri pun ada fenomena-fenomena yang sangat memilukan, yang dimana ada di antara kita, saudara-saudara muslim kita, dan terkhusus akhwat-akhwat yang mereka joget-jogetan, ya joget begitu, yang dianggap sebagai joget THR katanya, yang dimana mereka melakukan hal seperti itu karena mengikuti tren yang sedang ada, yang sedang viral. Dan ini sangat-sangat sontoloyo teman-teman, yang dimana ternyata ketika kita melihat tarian seperti itu juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Lebih dulu orang Yahudi. Entah kalian mau berspekulasi seperti apa, hal tersebut hanya sekedar tarian, tidak bisa merubah keimanan dan lain sebagainya. Ya memang itu tujuannya. Kita digiring untuk mengikuti tradisi-tradisi mereka, budaya-budaya mereka, kebiasaan mereka, dan sampai kita itu menyerupai mereka. Catat baik-baik kalimat saya, menyerupai mereka, baik dari segi tindakan, ucapan, ataupun kebiasaan. Lalu siapa di sini yang salah? Siapa di sini yang keliru? Harry Pras. Harry Pras karena memberikan edukasi seperti ini pasti salah. Karena mereka si paling benar. Kita yang memberikan edukasi salah, Wahabi, dan lain sebagainya. Kenapa hal seperti ini selalu terjadi? Kenapa hal seperti ini selalu ada? Ya karena adanya juga orang-orang liberal, orang-orang sesat, orang yang tidak paham akidah, tauhid, dan lain sebagainya. Mereka berusaha untuk mengambil andil di dalam mengajak umat dalam suatu kebiasaan tertentu. Dan ini sangat-sangat parah. Dan ketika kemarin heboh teman-teman, oh Harry Pras tuh belum tahu bahwa tarian itu bukan cuma orang Yahudi melakukan. Ada juga di Finlandia dan lain sebagainya. No teman-teman, di video ini saya juga ingin mengajak kalian berpikir dengan orang-orang yang digelari sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, yang memiliki julukan habaib, tapi mereka juga memiliki kebiasaan serupa Yahudi. Nari-nari juga, seperti ini videonya. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Hal seperti itu bagaimana kalau menurut kalian? Bagaimana? Dan ini bukan cuma satu-satunya. Ada juga yang lain. Anggo-anggo di kuburan. Sama. Orang-orang Yahudi juga memiliki kebiasaan yang dimana dilakukan oleh orang-orang Sufi juga. Apalagi orang yang bergelar Habib. Dan mau sampai kapan kita mau menormalisasi seperti ini? Sampai kapan? Apa tidak ada cara lain untuk melakukan aktivitas yang lebih berfaedah? Ya pasti kalian akan memiliki segudang pembelaan. Apalagi melihat orang yang saya kritik selama ini adalah panutan kalian, rujukan kalian beragama. Ketika seorang kiai, seorang ustadz kemarin memberikan pernyataan, bahkan teman-teman saking ingin membelanya, dipuji-puji. Saya itu ketika mengaji akhlak Nabi Muhammad pasti melihat Umar bin Hafiz. Ketika Umar bin Hafiz baca Al-Quran, baca basmalah, yang basmalahnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibela mati-matian bahwa itu adalah kiroah apa, kiroah apa, kiroah apa. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja al-mar'a fajalahu dha'an nahwa. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Kalau kalian belum tahu tentang makna kiroah ini, kiroah itu, gak perlu sok-sokan ngeritik bacaan Habib Umar. Begitu katanya. Ketika saya paparkan bacaan Habib Umar yang seperti ini, mereka no komen. Sudah bener kok pelafasannya, sudah tepat kok, sudah merdu kok. Sontoloyo bener. Saya hanya punya satu kalimat melihat tingkah kalian, yaitu sontoloyo. Sudah jelas bacaannya seperti itu. Banyak yang mengatakan belepotan,
Ya cuma yang nggak belepotannya menurut kalian. Karena kalian sudah menganggap ini seorang wali kutub. Nari-nari Yahudi, Sontoloyo. Apa ini? Siapa yang duluan? Sufi duluan apa Yahudi duluan yang seperti itu? Apa mereka memang punya kegiatan yang sama? Coba saya tanya kepada kalian. Kira-kira tarian para habaib ini, apakah itu sama dengan orang Yahudi? Atau mereka memang punya kebiasaan yang sama? Atau bagaimana? Silahkan kalian berpikir. Berpikir keras. Jangan setengah-setengah kalau berpikir. Pikir dengan keras bagaimana hal ini bisa terjadi di kalangan habaib. Anggo-anggo di kuburan, ikdi-ikdi hajatina. Ya bin Muhsin, ikdi hajatina. Bahkan ketika dijuluki kalian itu mirip-mirip dengan Syiah, nggak mau. Padahal ada jejak digital. لكن الوهابية لا عندهم الصوفية، ولذلك إذا تريد أنك تنظف منطقة من الوهابية فقوي الصوفية. الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية ونحن في هذا نتعاون معهم. Diakui bahwa Sufi adalah jembatan menuju Syiah. Karena kita bisa menyaksikan teman-teman kuburannya. Kuburan orang Syiah seperti ini. Dan kuburan orang Sufi seperti ini. Ulamanya, atau syekhnya, atau imamnya seperti ini. Dihias. Sudah seperti pengantin teman-teman. Sama. Merangkak ke kuburan. Ini orang Syiah ini. Orang Syiah merangkak ke kuburan. Dan ini orang Sufi. Merangkak juga ke kuburan teman-teman. Ketika dinyatakan Sufi Syiah mirip-mirip, gak mau mereka. Padahal faktanya ada, datanya ada. Orang Syiah sujud di kuburan. Orang Sufi juga sujud, ada. Ada yang sujud. Bukan karena dia menghadap kiblat. Menghadap kiblat di depannya ada kuburan. No. Tapi keliling. Ini kuburannya, dia sujud dari sini, sini. Memang sujudnya menghadap kuburan. Ikdi hajatina kepada kuburan. Dan ketika kita membahas seperti ini, karena Syiah memusuhi Wahabi dan Sufi juga memusuhi Wahabi. Karena mereka berdua sama-sama memusuhi orang yang dituduh-tuduh Wahabi ini, akhirnya apa? Mereka seolah-olah bekerja sama. Sampai pada ujungnya, outputnya seorang pemuda, anak muda dari Indonesia yang katanya kuliah 9 tahun ke Al-Azhar, pulang-pulang menormalisasi Syiah. Kita tidak mengingkari kelompok Syiah itu ada penyimpangan di dalamnya. Saya berkali-kali menegaskan itu, tapi heran saya juga. Seorang muslim tidak boleh dikeluarkan kecuali mengingkari hal yang prinsipil dalam agama. Dia masuk ke dalam syahadat, dia masuk kepada agama Islam dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul, dengan segala turunannya. Anda keluar dari agama ini kalau mengingkari syahadat dan segala turunannya itu. Orang Syiah merangkak-rangkak kuburan. Kalian orang Sufi juga ada yang mengajarkan rangkak-rangkak kuburan. Orang Syiah menghias kuburan. Dari kalian juga orang-orang yang diakui Sufi, wali, bikin juga hiasan kuburan. Ada orang Syiah sujud ke kuburan. Ada juga di antara kalian yang sujud di kuburan. Mau kemana kalian sebenarnya? Udah jelas. Ketika orang seperti saya memberikan dakwah sedemikian rupa, pasti mereka ini punya alibi. Oh, Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Sudah gak ada lagi. Pembelanya gak ada lagi, teman-teman. Hanya itu. Karena seolah-olah dengan kalimat Wahabi, segala persoalan, segala kesesatan bisa benar. Dan saya tidak peduli dengan ocehan kalian. Mau menyatakan, Heri Plus itu jahil, begini. Gak peduli. Karena saya bukan ingin ngajak kalian mikir. Saya ingin mengajak orang-orang banyak mikir. Terutama orang yang melek teknologi, melek media sosial, agar mereka belajar, agar mereka menyadari bahwa adanya kesesatan sedemikian rupa ini. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga kalian bisa berpikir dan bisa merenung.